Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari Nasyiah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah melapangkan dada kita, memudahkan setiap urusan kita, dan apa yang keluar dari lisan kita, setiap kebaikan yang keluar dari lisan kita, orang-orang di sekitar kita mampu memahaminya. Doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Enggak, sareng-sareng. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masya Allah, Nasyiah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, setelah 1 pekan kemarin kita sudah belajar bersama tentang, kemarin materi ini apa Nasyiah? Kurikulum berbasis cinta. Karena ini edisinya adalah Samara Course gitu ya. Kita semuanya berikhtiar belajar untuk menjadikan diri kita, menjadikan orang terkasih kita, lingkungan kita itu lingkungan yang sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Maka kali ini pembahasan kita akan selalu tentang CINTA gitu ya. Namun sebelumnya kadose saya kok nanti jadi agak jereng ngoten nggih Ayunda, kalau saya terus menghadap ke sini terus kayaknya enggak balance, enggak seimbang ngoten antara kanan dan kiri. Jadi mungkin bisa bergeser agak ke sini. Biar saling menatapnya itu enak ngoten. Nyaman. Terima kasih. Mohon maaf ya yang tadi sudah PW mungkin harus bergeser. Baik, Ayunda yang dirahmati oleh Allah, mari di pagi hari ini lagi-lagi supaya kita menjadi ahli syukur, kita lafadzkan hamdalah bersama sebagai pengakuan bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Sudah berapa Ramadan yang kita lewati Ayunda? Seumur kita, alhamdulillah tahun ini sudah melampaui berapa hari? Sudah 12. Ada yang mungkin berkurang karena halangan gitu nggih. Tapi tetap saja insya Allah apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita rutinitas kita, ibadah kita insya Allah tetap tercatat sebagai suatu kebaikan. Masya Allah, Ayunda, semoga yang hadir kali ini di majelis ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ridho Allah. Dan yang belum hadir karena masih dalam perjalanan, semoga dilindungi sampai nanti tiba di sini. Dan yang masih berhalangan karena mungkin ada keperluan yang lain, semoga Allah mudahkan. Ataupun mungkin yang mengikuti secara online juga semoga sinyalnya baik-baik saja sehingga bisa mengikuti dengan baik juga insya Allah. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita senantiasa haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Lagi-lagi Ayunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Bayangkan jikalau kita tidak diberi uswah oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira hidup kita itu penuh dengan kebingungan atau penuh dengan jalan yang benar? Belangsak ngoten nggih Bu Ani, astagfirullahaladzim. Maka lagi-lagi dengan setiap yang Rasulullah ajarkan, dengan setiap yang Rasulullah contohkan kepada kita, semoga Allah mampukan kita untuk menirunya.
Ayunda yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini masih berlanjut tentang Samara Course ya. Kalau yang kemarin itu materinya tentang kurikulum berbasis cinta, ya, sedikit mengulang. Ketika cinta bertemu dengan kedekatan, maka akan melahirkan apa, Ayunda? Napa? Kebahagiaan, leres. Maka betapa bahagianya kita kalau selalu berdekatan dengan orang terkasih kita. Kemudian Ayunda yang LDRan, kita-kita yang LDRan. Ketika cinta digabungkan dengan jarak, maka yang akan muncul adalah kerinduan, Masya Allah. Nah, maka Ayunda yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita kembali membekali diri kita untuk menjadi penentram bagi diri kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi suami kita, bagi keluarga kita. Tak sempurna, namun penuh cinta. Itulah kita seorang wanita, insya Allah. Nah, Ayunda pernah mendengar ataupun membaca sebuah kalimat tentang pengibaratan sholat tarawih. Sholat tarawih itu, cinta itu ibarat sholat tarawih. Bukan tentang siapa yang datang paling awal, namun tentang siapa yang bertahan hingga akhir. Itulah cinta, iya gitu ya. Masya Allah. Maka di bulan yang penuh rahmah ini, penuh cinta ini, penuh kemuliaan ini, Masya Allah, lagi-lagi betapa bersyukurnya kita diberi cinta oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, hingga kita diringankan untuk menghadiri kajian yang harusnya mungkin di akhir pekan ini, yang selama hari Senin sampai Sabtu sudah bermasgul-masgul ria, sudah bersibuk-sibuk ria dengan aktivitasnya. Pagi hari ini mau tidak mau harus berangkat, mau tidak mau harus melek, mau tidak mau harus mendengarkan, insya Allah dalam rangka membekali diri. Seperti tadi dalam salah satu ayat yang disampaikan, bahwasanya dengan ketenangan yang Allah turunkan kepada kita. Nah, makanya di Samara Course ini, sakinata alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah menurunkan rasa sakinah di dalam hati kita ini, liyazdadu imana ma'a imanihim, semoga menjadikan iman kita kepada Allah bertambah. Coba kita muhasabah dulu Ayunda. Di bulan Ramadan ini, tahun ini yang sudah beberapa hari kita lalui bersama, sudah berapa juz yang kita baca? Apakah sudah 12 juz? Oh, sudah 15 juz. Sudah 15 juz, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka kemarin kalau yang mengikuti di channel MTTV atau di Radio Purnama Sidi kajian menjelang berbuka puasa. Nah, kemarin kita bersama-sama usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la haula wala quwata illa billah. Saya menyampaikan sebuah renungan yang disampaikan oleh seorang filosof dari filosof modern bernama Mustafa Mahmud. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar yang disimpan di dalam saku, bukan hanya sekedar yang dipajang di rak kemudian hanya dibersihkan, ataupun hanya sekedar tulisan indah yang dipajang di dinding-dinding rumah. Esensinya bukan itu sebenarnya. Namun esensi dari Al-Quran adalah yang terpenting, bagaimana Al-Quran itu berdampak pada akhlak kita. Masya Allah. Maka ketika kemudian di bulan Ramadan ini kita berusaha menghatamkan Al-Quran, maka alangkah baiknya kemudian dari apa yang kita baca, kita faham. Apa yang kita fahami, kita amalkan. Maka insya Allah dari setiap ayat itu, dari Al-Quran, dari ayat-ayat yang kita baca selama bulan Ramadan, itulah yang akan insya Allah berkah.
Berkah itu artinya ziyadatul khair wa ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan. Maka lagi-lagi Ayunda, semoga ngantuknya kita yang kita tahan demi menghatamkan Al-Quran, demi kemudian kita menghadiri kajian, semoga Allah meridhoi, semoga Allah mendatangkan keberkahan dalam diri kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian apakah di 12 hari, 12 hari nggih ini ya, Masya Allah. Di 12 hari ini kita di setiap sahur kita sudah termasuk yang selalu minta ampun kepada Allah. Karena salah satu waktu yang mustajab, salah satu waktu yang tepat kita untuk memohon ampun adalah ketika waktu sahur. Masya Allah, apalagi seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri. Nggih. Saya yakin setiap kita pasti bangun duluan. Maka engko ketika kita bangun yang kita eling-eling bukan ngenget jangan nirin. Bukan membuat minuman menu yang lain dulu. Tapi kita usahakan ketika kita bangun tidur adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah berapa jauhkah kita membekali diri? Ayunda, dalam 12 hari ini sudah berapa kali kajian yang kita hadiri? Banyak, lebih dari 12 insya Allah. Kuliah subuh mawon pasti ya, alhamdulillah. Mau tarawih pasti ada kultum? Ada kultum. Ini untuk kajian Samara Course alhamdulillah sudah berjalan 2 kali. Belum kalau mau berbuka puasa kita menyimak kajian. Masya Allah, maka lagi-lagi Ayunda yang dirahmati oleh Allah, seharusnya dengan pembekalan ini, dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita lihat, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dengar, menjadikan kita lebih bijaksana. Itulah salah satu keberkahan ilmu. Berkahnya ilmu itu bukan kemudian menjadikan kita naudzubillah sombong, bukan. Kita sudah seringkali diingatkan dengan tanaman padi. Semakin tua, semakin merunduk. Itulah harusnya manusia. Semakin berisi ilmunya maka semakin bijaksana. Insya Allah. Nah, baik. Ayunda yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tema tidak sempurna namun penuh cinta. Menerima diri, menguatkan hati. Nah, ya. Setiap kita pasti pernah merasakan lelah mengurus anak, sensitif terhadap suami, merasa kurang sabar. Bahkan ini dirasakan tidak hanya oleh seorang ibu atau istri. Seorang anak putri, seorang gadis pun kadang, karena perempuan, Allah menciptakan kita itu penuh dengan kegalauan. Okay. Penuh dengan kekhawatiran. Maka Masya Allah Ayunda yang dirahmati oleh Allah lagi-lagi. Kenapa sih kemudian kita itu sebagai seorang perempuan diperintahkan untuk long life education, untuk selalu belajar. Karena lagi-lagi kembali kepada surat Ar-Rum ayat 21. Kita itu salah satu kewajiban kita adalah menenteramkan. Dan supaya kita itu selalu tentram, supaya kita itu selalu waras, maka kita harus banyak bekal, kita harus banyak ilmu. Maka mari Ayunda yang dirahmati oleh Allah, kita bersama-sama lagi-lagi membekali diri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi perempuan yang selalu di hati dan dinanti. Ayunda, ada sebuah ilmu bahwasanya perempuan itu dalam waktu 5 detik bisa merubah ekspresi wajahnya 5 kali. Coba kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, apa? Kaya ngono. Nah, nggih mboten. Berbeda dengan laki-laki. Nah, maka Ayunda saya tadi lupa di awal kajian kita, mari sebelumnya kita sadarkan diri dulu kita nih. Nggih,
dengan cara seperti ini. Agak mendekat supaya kita bisa saling bersentuhan pundaknya. Kita diawali dari teman sebelah kanan pun. Ya, sentuh pundaknya. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Jangan dijawab dulu, nanti dijawabnya G. Ya Mbak. Kamu sehat? Sehat terus ya. Jangan lupa, sehatnya harus lahir batin. Oke, gantian sekarang. Waalaikumsalam teman. Alhamdulillah, saya sehat. Jasmani rohani, lahir batin. Karena saya siap mencintai sepenuh hati. Cintai saya sepenuh hati juga ya. Oke, ya itu kita menyadarkan diri, bahwasanya harusnya laki-laki, seorang perempuan itu harus penuh cinta, ya. Nah, maka ketika kita ini sudah penuh cinta, kita tidak akan mengemis cinta. Justru yang ada kita akan selalu berbagi cinta. Masya Allah. Dan Ayunda yang dirahmati oleh Allah, ternyata hati yang sakit itu akan mudah menyakiti. Ya, misal kita sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan kita. Pasti akhirnya ujung-ujungnya lagi-lagi imbasnya kepada anak-anak kita. Nggih, nopo-nopo mboten mood. Ngasek bahkan mungkin ketika kita nyayur saja jadi rasane ngalor ngidul mboten genah-genah. Nah, maka mari. Masya Allah, lagi-lagi Ayunda yang dirahmati oleh Allah, betapa bersyukurnya kita diciptakan sebagai seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu, apalagi seorang ibu, seorang istri, doanya yang selalu dinanti. Maka pernah juga kita membaca di sosmed itu sering atau bahkan kadang tertulis nih di bak truk nih kok. Nah, tulisannya truk nih kok kan aneh-aneh Ayunda ya, tapi kadang juga inspiratif. Jadi ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini kurang lebih. Suksesnya seorang suami, hebatnya seorang anak, itu tergantung seberapa lama seorang ibu, seorang istri betah di atas sajadahnya. Masya Allah. Maka Ayunda yang dirahmati oleh Allah, mari. Lagi-lagi kita niatkan, kita biasakan. Dari setiap yang kita lakukan itu sebuah kebaikan, kita niatkan dari setiap yang kita lakukan itu berdampak baik untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ya. Kemudian rumah tangga itu bukan tentang kesempurnaan ternyata. Mbak Nura, maaf nih para berarti syababat, dikatakan dalam istilah Arab syababat itu berarti para gadis gitu nggih. Ini kelompoknya Mbak Nura yang masih gadis-gadis ya. Ya, rumah tangga itu bisa kita maknai bukan selalu kemudian suami istri dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga yang lebih kecil itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Maka sebelum kemudian kita menyempurnakan rumah tangga kita bersama pasangan kita, mari kita bekali dulu, kita perbaiki dulu rumah tangga yang ada di dalam diri kita. Nah, ternyata rumah tangga yang ada di dalam diri kita itu tidak sempurna. Bahkan dikisahkan ataupun dicontohkan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat fenomenal, yaitu Khadijatul Kubro dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Siti Aisyah ini karena selalu merasa
beliau merasa tidak sempurna, akhirnya beliau selalu berusaha untuk belajar, dan belajar. Maka yang akhirnya kita kenal adalah Siti Aisyah dengan sosok kecerdasannya. Berawal dari ketidaksempurnaan. Maka dari rumah tangga yang tidak sempurna ini, kita berusaha untuk merawat cinta. Lagi-lagi, semua berbekal cinta. Karena begitu besarnya cinta Rasulullah kepada istri-istrinya, maka halangan sebesar apapun tidak dirasa. Berbeda dengan kita, yang kadang baru dikasih ujian sedikit saja, karena cinta kita yang belum kokoh, karena cinta kita yang belum besar, akhirnya yang keluar adalah keluh kesah. Astagfirullahaladzim. Laki-laki, Ayunda yang dirahmati oleh Allah. Ketika kemudian kita sebenarnya ini yang harus banyak membahas Mbak Septi nih, mungkin Mbak Septi ya. Next kajian ya Mbak Septi ya, membahas ilmunya Dr. Aisyah Dahlan yang banyak sekali harus kita pahami bersama sebagai bekal kita itu untuk menumbuhkan cinta. Dan yang pertama kali tadi, rumah tangga yang harus kita bekali dan yang harus kita perbaiki, yang harus penuh cinta adalah rumah tangga diri kita dulu. Kemudian di surat Ar-Rum tadi ya yang diterangkan kan yang disampaikan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah kasih sayang, rohmah kasih sayang, mawaddah itu cinta, rohmah itu kasih sayang. Nah, dan ternyata Ayunda, cinta itu harus dirawat, bukan dibiarkan. Maka dari itu cinta itu harus selalu diekspresikan. Ketika kita mencintai pasangan kita, jadi tidak hanya selalu saya akan mengekspresikan, saya akan memberikan cinta saya yang terdalam adalah melalui doa. Ternyata tidak cukup dengan itu. Cinta itu harus selalu diekspresikan. Karena laki-laki, seorang laki-laki itu, seorang suami itu akan lebih senang ketika melihatnya itu fokusnya hanya pada satu saja, berbeda dengan kita. Nah, maka Dr. Aisyah Dahlan pernah bercerita, Dr. Aisyah Dahlan kalau ingin pengakuan dari suaminya, dari suami beliau tidak akan serta-merta bertanya. Nah, tapi akan mengirimkan, misal beliau akan tanya, ya hari ini apakah saya pantas dengan pakaian ini? Maka Dr. Aisyah Dahlan akan mengirimkannya lewat WA. Supaya apa? Supaya fokus. Karena suami itu, seorang laki-laki itu fokusnya pada benda. Ya. Dan itulah ekspresi cinta kita. Ekspresi suami kita. Jadi Ayunda yang dirahmati oleh Allah, jangan salah tafsir juga. Tadi ya kita belajar nih bahwasanya seorang perempuan dalam 5 detik saja bisa merubah ekspresinya berapa kali? 5 kali. Berbeda dengan laki-laki. Kelihatannya kok datar-datar saja, ngoten nggih. Tapi begitulah ekspresi seorang laki-laki. Bahkan Ayunda yang dirahmati oleh Allah, seorang perempuan itu kata Dr. Aisyah Dahlan harus manja. Manjanya kepada siapa? Suami. Suami siapa? Suami sendiri. Oke, ya. Nah, maka ternyata lagi-lagi Ayunda, Masya Allah, ketika seseorang itu belum selesai dengan masa kecilnya, maka ini yang akan menjadi PR di masa dewasanya. Nah, beberapa hari yang lalu saya menyimak kajiannya Dr. Aisyah Dahlan melalui YouTube, jangan menjadi orang tua toksik gitu. Nah, ternyata ketika seorang anak itu sudah terbiasa bahagia dari kecilnya, nah, maka otaknya itu perkembangannya akan balance, akan seimbang otak kanan dan otak kirinya. Dan ternyata laki-laki, perbedaan perempuan dan laki-laki itu perkembangannya juga berbeda.
Kenapa kok anak laki-laki ketika mau masuk SD, misal di usia 6 tahun atau 7 tahun, dia belum selancar anak perempuan cara membacanya. Karena memang harusnya yang ditumbuhkan optimal dulu, secara optimal adalah motoriknya. Supaya otaknya yang sebelah kiri atau kanan, berarti kanan atau kiri Mbak Septi? Yang kebahagiaan itu Mbak Septi? Yang kiri ya? Yang kiri itu supaya berkembang terlebih dahulu. Maka kita jarang nih yang guru SD atau MI, mungkin Bu Fitri, Mbak Wahyu juga mungkin paham. Biasanya kalau di SD anak-anak itu yang berprestasi lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ketika kemudian besar justru laki-laki. Nah, maka inilah kita jangan sampai menjadi orang tua toksik. Oke. Biarkan anak-anak itu berkembang bahagia dulu di masa-masa kecilnya. Jangan merebut masa bahagianya. Supaya otaknya tumbuh sempurna. Lagi-lagi betapa bahagianya seorang anak punya seorang ibu yang penuh cinta. Masya Allah. Nah, dan lagi-lagi Ayunda ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kembali kepada kurikulum berbasis cinta kemarin. Salah satu yang terpentingnya adalah komunikasi. Ketika kita dan pasangan sudah tidak sevisi, ini yang butuh banyak PR. Dulu awalnya Ayunda ketika saya punya anak kecil, kemudian anak saya itu seneng coret-coret di tembok, rasanya saya sudah stres. Tapi alhamdulillah kemudian kita berkomunikasi, suami memahamkan saya, akhirnya oh begitu ya. Akhirnya ketika saya punya anak selanjutnya, saya sudah beda konsep. Akhirnya baik-baik saja, alhamdulillah. Dan Ayunda, karena di sini semuanya yang hadir adalah ibu-ibu, ada anak putra satu, alhamdulillah. Jadikan cinta pertama putri-putri kita adalah ayahnya. Jangan pernah kita membiarkan anak kita bermain dalam keadaan lapar. Jangan biarkan anak putri kita keluar dari rumah tanpa bekal cinta dari orang tuanya. Nih, naudzubillah min dzalik. Maka mari Ayunda yang dirahmati oleh Allah, laki-laki kita bekali diri kita bekali rumah tangga kita yang ada di dalam diri kita ini. Rumah tangga terpenting kita adalah hati kita. Kita bekali dengan cinta. Ayunda yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungi bersama. Bagaimana peran kita sebagai seorang anak. Bagaimana peran kita sebagai seorang istri, bagaimana peran kita sebagai seorang ibu, dan bagaimana peran kita sebagai seorang pekerja. Ketika kita sebagai seorang anak, apakah kita sudah sempurna? Belum, Masya Allah. Ketika kita menjadi seorang istri, apakah kita sudah menjadi versi terbaik untuk suami kita? Belum. Apakah kita sebagai seorang ibu sudah menumpahkan 1000% cinta kita untuk anak-anak kita? Kalau sudah, ya sudah, saya sudah meluapkan bahkan 1001%. Tidak hanya 1001% cinta saya. Tapi apakah kemudian kita menegur anak kita? Dek, ibu kepol sayangnya sama kamu. Ibu sayang. Tepat gak ekspresinya? Tidak tepat. Maka yang tadinya 1001 itu dipertanyakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka ternyata lagi-lagi tadi Ayunda, kita tidak dituntut untuk sempurna. Tapi kita dituntut untuk berproses, kita diminta untuk berproses. Dan dari setiap proses yang kita lalui ini, semoga dapat meneguhkan kita, dapat menguatkan kita, sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Masya Allah.
Nah, kemudian Allah tidak menuntut kita sempurna. Namun Allah mencintai hamba yang terus memperbaiki diri. Hati yang penuh cinta akan mencurahkan kasih sayangnya tadi. Tapi hati yang penuh luka akan cenderung melukai sesamanya juga. Ayunda yang dirahmati oleh Allah, cinta tadi yang ada di dalam rumah tangga kita, karena ini jamaahnya ada ciwi-ciwi gitu nggih, ada para istri dan ada para ibu. Mari bersama-sama lagi-lagi kita merawat cinta yang ada di dalam diri kita, ya. Karena cinta itu dirawat bukan dituntut. Cinta harus dirawat bukan dituntut. Karena apa? Suami tidak selalu romantis. Anak tidak selalu nurut. Keadaan tidak selalu baik-baik saja. Leres mboten? Nah, maka bagaimana? Nah, maka mari yang ada di dalam diri kita tadi ada cinta, ada sakinah, ada mawadah, ada rohmah, okay? Itu harus selalu kita gali, harus selalu kita asah. Okay? Meskipun awalnya sangat susah, meskipun awalnya sangat berat. Namun dengan kemudian kita latihan, dengan kemudian kita memaksakan diri, kita mencintai dan mencintai lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan mencurahkan cintanya kepada kita semua. Baik. Kemudian karena tadi cinta itu tidak dituntut, namun harus dirawat, maka mari laki-laki Ayunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah ataupun cinta yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa mentransfer cinta itu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita adalah pertama, mari kita belajar saling memahami. Karena tadi masing-masing dari kita itu tidak sempurna, kita juga tidak sempurna, kita juga sedang berproses, ya, pasangan kita juga sedang berproses, sama-sama berproses, maka mari saling memahami. Ini yuk cerita tadi. Pagi tadi saya pas mau berangkat, sebenarnya saya sudah mau berangkat sendiri. Meskipun tadi malam sudah janjian sama suami. Ya besok pagi diantar ya. Siap insya Allah. Nah, namun qadarullah tadi pagi suami saya karena ngantuan habis kuliah subuh terus tidur. Nah, saya udah siap-siap sudah mau berangkat. Udahlah tak berangkat sendiri saja. Tapi qadarullah saya kedatangan tamu. Ketika itu yang membukakan suami. Akhirnya suami bangun karena tidur di depan TV. Nah, suami bangun, akhirnya saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tidak jadi berangkat sendiri. Nah, kemudian saya tadi mengaitkan nih dengan materi yang pagi ini ingin kita bahas. Lagi-lagi, karena saya yakin cinta Allah yang ditransferkan kepada saya dan suami, akhirnya pagi ini saya menemukan cinta saya. Masya Allah. Maka Ayunda yang dirahmati oleh Allah, ketika dari peristiwa yang tadinya tidak, mungkin saya sebenarnya tadi sudah sedikit khawatir Mbak Wahyu, aduh jangan-jangan saya telat. Nah, karena tadi saya berangkat sudah 8:30 lebih. Tapi karena tadi Masya Allah, saya pokoknya husnudon. Nah, saya lagi belajar karena beberapa hari yang lalu ketika saya menyiapkan materi ini, kemudian saya mentadaburi, ya Allah betapa indahnya ya ketika kita mendengar kata cinta. Akhirnya yang ada dalam diri saya ketika browsing-browsing entah itu IG, saya lihat YouTube ataupun yang lainnya, yang dalam pikiran saya itu muncul hanya kata-kata cinta. Masya Allah. Nah, maka Ayunda yang dirahmati oleh Allah, ketika ini lagi-lagi yang pernah saya dengar dari Dr. Aisyah Dahlan, ketika diri kita itu sudah bismillah berusaha
memperbaiki diri, ingin memancarkan energi positif yang ada di dalam diri kita, ternyata yang ngefek itu tidak hanya makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Bahkan benda-benda mati pun akan mensupport kita untuk menciptakan kebaikan itu, untuk sampai pada kebaikan itu. Dan saya yakin itu, Masya Allah. Karena lagi-lagi Allah dalam hadis kutsinya menyampaikan ana indadon ya abdi bihi. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka ketika kemudian ini biasanya pengalaman pribadi saya nih Ayunda yang dirahmati oleh Allah. Ketika kemudian saya menghadapi sesuatu, kok saya sudah aduh, negatif. Maka kacaulah dunia saya. Tapi ketika sesuatu itu yang saya anggap mengkhawatirkan saya, namun kemudian saya mensugesti diri saya untuk bisa, bismillah, baik-baik saja. Maka alhamdulillah yang terjadi adalah kebaikan. Masya Allah. Maka mari Ayunda yang dirahmati oleh Allah laki-laki. Mari kita perbaiki rumah tangga yang ada di dalam diri kita ini yang bernama hati dengan penuh kehusnudonan. Dari kebaikan itu, husnudon itu kan prasangka baik. Dari kebaikan maka akan muncul cinta. Dari cinta maka akan muncul kebahagiaan. Masya Allah. Nah, kemudian tadi saling memahami. Yang kedua saling memaafkan. Meskipun awalnya laki-laki berat. Ya Allah, apalagi kalau bukan kita yang salah, kok juk kita diminta untuk kita yang minta maaf. Okay. Nah, seperti doa bulan Ramadan nih yang sering sekali kita lafadzkan, bahkan tidak hanya ketika sholat tarawih. Saya yakin setiap dari kita ketika bulan Ramadan itu familiar sekali dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ya. Wahai zat yang maha pemaaf. Maafkan aku. Oke. Nah, maka ketika kita pun dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun itu, ketika kita menerapkan doa ini, kita tidak hanya kemudian mudah meminta maaf kepada Allah, tapi juga kita harusnya mudah meminta maaf kepada siapa saja. Jangan sampailah astagfirullah kemudian kita dolim kepada diri kita sendiri apalagi kepada orang lain. Cara merawat cinta tadi saling memahami, yang kedua saling memaafkan, yang ketiga saling menguatkan. Mengapa? Karena cinta itu tumbuh dari satu, komunikasi yang lembut. Kemarin ya Mbak Wahyu, di surga itu tidak ada suara teriakan gitu nggih, Masya Allah. Maka ketika kemudian kita belajar, kita membiasakan, kita melatih diri kita untuk terbiasa berkomunikasi dengan cara yang lembut. Nah, laki-laki kemarin saya mendapatkan tips bagaimana cara melembutkan ketika kita berkomunikasi. Yang paling efektif adalah kita berkomunikasi terlebih dahulu dengan diri kita. Kita sebutkan diri kita. Nah, misal, dan kayak kemarin nih Bu, Bunda yang dirahmati oleh Allah, menyebutkannya itu supaya langsung tembus. Nah, kalau Dokter Aisyah Dahlan itu menyampaikan ketika kita berdoa ataupun mendoakan anak kita, sebutkan bin atau bintinya. Maka ketika kita ingin melembutkan hati kita, kita ingin membekali rumah tangga kita ini yang ada di dalam diri kita, sebutkan. Wahai jiwa Nurul Fatimah binti Amin Ridhowi, tolong ya berkata yang baik hari ini. Terima kasih ya. Nah itu. Ternyata komunikasi yang lembut tidak dimulai dari komunikasi eksternal, justru komunikasi internal. Gitu.
Maka itu salah satu cara bagaimana kita menjadikan cinta itu tumbuh dalam diri kita. Kemudian yang kedua, menghargai usaha sekecil apapun yang dilakukan oleh kita ataupun pasangan kita. Nah, okay. Alhamdulillah hari ini kita sudah sholat bersama. Alhamdulillah hari ini kita sudah jalan-jalan bersama. Meskipun hal-hal sepele seperti itu, kadang Ayunda yang dirahmati oleh Allah, dari hal remeh yang kita lakukan dengan pasangan, yang kadang mungkin kita anggap itu sebuah kekonyolan, okay? Tapi justru dari situlah kadang kemudian cinta itu tumbuh. Kadang saya iseng nih sama suami Ayunda, ya yuk ke MK sebentar, MK itu paling depan rumah saya. Beliau kadang hanya duduk. Nah, tapi ini kayaknya tuh kalau kemudian kita terbiasa dengan seperti ini, wallahu a'lam. Saya tidak kemudian menghiraukan apa pandangan orang lain. Karena yang merasakan cinta itu siapa? Kita berdua, ya kan? Nah, tapi saya laki-laki ya, saya yakin semua mata yang melihat kita itu husnudon, sehingga mendoakan kita. Itu wujud cinta itu harus diekspresikan Ayunda. Nah, okay. Maka dari hal-hal yang tadi remeh seperti inilah. Nah, okay. Kadang nih, karena sekarang ini yang lebih banyak nuwun sewu dari fisik ya, mengalami kelebihan lemak di perut itu bapak-bapak nopo ibu-ibu Ayunda? Oh ibu, bapak-bapak juga banyak ya yang mengalami kelebihan lemak di perut itu. Nah ini hal-hal konyol seperti ini menuhun sewu Ayunda. Jadi kadang anak saya itu bahkan bilang sama suami sama ayah, ya perutnya nggak usah dikecilin, udah gendut aja. Karena anak saya itu suka banget mainan perutnya ayah. Nah itu, saya tuh kadang astagfirullah menganggap apa ya? Apakah ini sebuah ketidaksopanan? Nah, tapi ternyata lagi-lagi ketika belajar dari ilmunya Dokter Aisyah Dahlan, semakin ke sini generasi itu berbeda, ya. Nah, maka ekspresi-ekspresi cinta yang remeh seperti itu yang kemudian harus kita tumbuhkan, harus kita pupuk, Namun tadi ketika sudah tidak dalam jalurnya kita wajib mengingatkan Ayunda. Wajib kita pupuk cinta-cinta yang remeh tadi supaya cinta itu tetap bersemi di dalam hati kita. Masya Allah. Nah, kemudian kurangi ekspektasi, perbanyak bersyukur. Nah, bahkan sama diri kita sendiri. Oh insya Allah Ramadan kali ini saya akan menghatamkan 30 juz 2 putaran. Saya akan, pokoknya ekspektasi-ekspektasi tinggi dalam diri kita. Akhirnya ketika seorang perempuan, apalagi ini seorang perempuan yang tadi banyak kegalauan, banyak kekhawatiran. Ketika berekspektasi tinggi, akhirnya yang terjadi apa? Bingung sendiri. Nggih, mboten. Oh ini belum, oh itu belum. Maka Ayunda yang dirahmati oleh Allah, kita mari biasakan dengan tangdhimul amali yuwafiru nisfal wakti. Dengan kita terbiasa memanage pekerjaan, ternyata itu akan membantu memanage separuh waktu kita. Oh nanti jam sekian kita akan seperti ini. Nah kalau sudah hampir maghrib, sudah waktunya semuanya berkumpul di depan hidangan yang ada untuk berdoa bersama. Terbiasa mboten Ayunda? Sebelum buka puasa berkumpul satu keluarga, kemudian kita berdoa bersama menjelang berbuka puasa. Dilaksanakan nggih Ayunda? Alhamdulillah. Maka jangan dilewatkan. Laki-laki ini pemandangan seperti ini, kebiasaan seperti ini biasanya hanya terjadi di bulan nopo Ayunda? Ramadan, momen-momen yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian rawat diri tanpa merasa bersalah.
Ya Allah, tadi tuh harusnya kayak gini. Kenapa sih nggak kayak gitu? Nah itu yang sering sekali muncul dalam diri kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Bolehlah kemudian ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita bermuhasabah, tapi setelah itu kita harus segera move on. Ya. Kalau kemudian kita berlama-lama dalam merenungi kesalahan, nah, kita tidak akan tumbuh. Ya Allah, akhirnya yuk yang terjadi nelongso mawon. Kapan cinta akan tumbuh? Kalau kita adani nelongso, kita adania bersedih. Ya, okay. Maka lagi-lagi perempuan itu harus bahagia supaya cinta itu tumbuh. Perempuan itu harus penuh cinta supaya bisa memancarkan kebahagiaan. Masya Allah. Okay. Kemudian rumah tangga itu bukan tentang dua manusia sempurna. Namun tentang dua hati yang terus belajar mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, lagi-lagi yang muncul itu selalu kata-kata cinta, cinta, dan cinta. Karena judulnya kita tidak sempurna, tapi penuh cinta. Tadi rumah tangga kita, diri kita tidak sempurna, tapi kita punya cinta. Kita selalu dicurai cinta, kita selalu dicurai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ampun gemi-gemi, ampun bakhil-bakhil untuk berbagi cinta, ampun medit-medit untuk berbagi cinta. Nah, oke. Baik Ayunda yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita merawat diri, merawat rumah tangga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan kita, inna fil jasadi mudghotun minad damai. Idza saluhat saluhat jasada kulluh wa idza fasadat fasada jasada kulluh ala wa huwa qalbun. Di dalam diri kita ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan kita, dan jika segumpal darah ini buruk, maka buruklah seluruh anggota badan kita. Ketahuilah itu adalah hati. Dan rumah tangga kita itu tergantung hati kita bagaimana. Ketika hati kita itu baik-baik saja Ayunda, insya Allah yang akan mentransfer, yang akan tertransfer adalah perkataan baik. Karena hati kita sudah baik insya Allah. Maka tadi Ayunda, salah satu doa yang setiap pagi harusnya kita lafadzkan adalah Robbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Supaya Allah melapangkan dada kita. Oke, karena tadi inafil jasadi tadi, kalau baik hati kita baik semua, kalau buruk hati kita buruk semua, rumah tangga kita hancur. Oke. Maka mari Ayunda yang dirahmati oleh Allah, dari hati yang baik ini insya Allah yang akan keluar adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang tidak menyakitkan. Dari hati yang baik kita tidak akan suudon, bahkan dari hati yang baik ketika kita melihat ke jendela yang di luar sana ada pemean, ada jemuran tetangga kita yang selalu kelihatannya terlihat nodanya, ternyata ketika kaca itu dibersihkan yang ternodai kumbahane tetangga kita atau kaca kita? Kaca kita, ya Allah. Oke, maka mari Ayunda yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi Ramadan terindah kita yang benar-benar menjadikan kita bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Ayunda sami ngraosaken boten Ramadan ini salah satu yang mungkin menjadi keprihatinan, saya kurang tahu kalau di lingkungan Ayunda. Kalau di lingkungan saya, masjid itu kok terasa sepi nggih Ayunda, tidak seperti Ramadan kemarin. Sami mboten? Sami nggih, ya Allah.
Nah, maka mari jangan sampai kita menjadi salah satu yang menjadikan masjid itu sepi. Tapi semoga Allah selalu memberi kita kekuatan sehingga kita menjadi salah satu yang selantiasa meramaikan masjid di bulan-bulan yang penuh mulia ini. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Albiru manitako, kebaikan itu bagi siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah. Semoga lagi-lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Allah menambahkan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah yang telah memberikan materi yang Masya Allah luar biasa sekali dengan tema tak sempurna tapi penuh dengan cinta. Begitu. Baik, Yunda-Yunda semua, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Monggo kepada ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, apabila ada pertanyaan ya yang mau ditanyakan kepada Ustazah, silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ayunda. Baik, baik Ayunda, Masya Allah ya. Jadi cinta itu memang harus selalu diekspresikan meskipun kadang tidak sesuai penerimaan. Ngoten nggih Ayunda ya. Maka kalau kemudian kita itu mengekspresikan cinta kita itu kepada pasangan, seperti yang kemarin disampaikan kurikulum berbasis cinta, ujung-ujungnya adalah ilmu yang pertama adalah komunikasi. Meskipun terlihat awalnya aneh, nah, namun ketika kemudian kita saja Ayunda, ketika kita diperlakukan dengan baik, kita diberi senyuman oleh pasangan, oleh siapapun, tidak hanya pasangan, oleh orang lain, dengan kemudian kita berjumpa dengan dia, dengan paras yang datar, kita akan lebih nyaman yang mana? Pasti dengan yang penuh senyuman, ya kan? Kemudian bagaimana ketika kita itu kok tidak diterima, belum diterima, dia belum paham, gitu nggih. Maka Ayunda, kita satu Allahumma paksa, Rin, dipaksakan untuk mengekspresikan, kita fahamkan ini itu wujud cinta kita. Nah, kemudian tapi maksanya nggak ampun ekstrim, ya kan? Tidak dengan cara yang ekstrim, pelan-pelan, pelan tapi pasti. Nah, dengan tidak memaksa, nanti kalau memaksa malah lari, tidak baik malah jadinya. Kemudian yang kedua ternyata seperti yang kita pahami bahasa kasih itu kan bermacam-macam. Yang paling utama sebelum kita kemudian mengaplikasikan salah satu bahasa kasih yang dimiliki oleh lawan kita, oleh lawan itu bisa anak, bisa siapa saja yang ini kita curahkan kasih sayang kita, maka yang paling penting adalah akhlak kita, perilaku kita. Karena saya yakin setiap dari kita itu tidak ingin diperlakukan tidak baik. Pasti semua dari kita ingin diperlakukan baik. Maka awalnya penolakan lama-lama insya Allah. Seperti yang dilakukan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah selalu mencurahkan cintanya kepada seorang pengemis Yahudi. Meskipun setelah itu, setelah Rasulullah tiada, ternyata efeknya luar biasa. Begitu. Maka Ayunda ketika kita itu di awal-awal mengekspresikan cinta, tapi belum terbalas, maka jangan putus asa, jangan sakit hati.
Nah, karena saya yakin setiap dari kita ingin ingin dicintai dan ingin mencintai. Begitu. Nah, semoga bermanfaat dan membantu Ayunda. Cekap nggih Ayunda. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin, Yunda. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Tetapi kenapa yang sering menghancurkan mental seorang ibu adalah dia juga seorang ibu. Gitu. Contohnya saya ibu beranak 4. Terus kenapa sih pandangan orang-orang yang sekarang anak banyak itu kok salah gitu. Gitu Ustazah. Gimana cara saya terima takdir saya, tapi kenapa kok yang lain kok rasanya apa namanya kok zaman sekarang anaknya kok banyak gitu. Itu aja Ustazah. Siap. Mbak Septi, boleh dipeluk temannya Mbak Septi, Masya Allah. Ya, terima kasih. Oke. Ya, itulah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maka semoga kita bukan salah satu di antara orang tadi yang kemudian menilai negatif orang lain. Oke. Satu, Ayunda, kita harus banyak bersyukur. Ini karena mungkin Nuwun Sewu dari kalimat tadi nggih, dari kalimat yang Ayunda sampaikan. Betapa bersyukurnya kita diamanai 4 putra, 4 anak. Karena ketika kemudian, mohon maaf Ayunda, Ibunda yang dirahmati oleh Allah, ada mungkin salah satu dari kita yang oleh Allah belum dititipi. Maka ketika kemudian kita satu dengan menguatkan rasa syukur kita, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan kata-kata yang hanya, mohon maaf, tidak bermanfaat seperti itulah Ayunda. Maka mari kita kuatkan rasa syukur kita, kemudian justru dari itulah kita berusaha benar-benar meluapkan cinta kita kepada orang-orang terkasih kita. Kita buktikan, meskipun alhamdulillah Allah memberikan saya banyak keturunan, tapi rasa cinta saya ngantos turah-turah, tidak berkurang satupun. Nah, gitu. Maka Ayunda, salah satunya juga laki-laki yang bisa menguatkan kita seperti itu tentunya orang-orang terdekat kita. Dengan banyak berdoa kepada Allah, rasa syukur yang luar biasa. Kemudian Ayunda, kita semuanya nih, para perempuan khususnya, kita itu lagi-lagi sering dimasgulkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang bahkan kadang sebenarnya tidak terjadi pada kita. Ya kan? Jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan nanti seperti ini. Maka jangan sampai tadi bisikan-bisikan yang seperti itu ngumpul di dalam diri kita. Karena 24.000 kata-kata yang Allah berikan kepada kita itu harus kita ucapkan, harus kita keluarkan. Salah satunya dengan curhat. Mungkin dengan Ayunda tadi menyampaikan seperti ini, jadi lega kan Ayunda? Masya Allah. Maka mari, kalau saya kadang akhirnya bilang sama diri sendiri itu gini Ayunda. Yuk kita cari, mohon maaf. Yuk kita cari tempat sampah yang tepat untuk membuang masalah-masalah kita. Entah itu mungkin dengan pasangan, entah itu mungkin dengan circle-circle yang baik. Nah, itu. Maka alhamdulillah lagi-lagi kok kita oleh Allah dipertemukan dengan teman-teman yang baik seperti ini. Nah, begitu. Kita tambah rasa syukur kita, kemudian ketika kita bermuhasabah, ya Allah masih banyak saudara kita yang belum diamanai.
maka betapa bersyukurnya kita diberi oleh Allah, dimampukan untuk menjaga 4 anak ini. Nggih, Ayunda nggih, semangat Ayunda, luar biasa. Berkah barokah insyaallah. Nggih. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.